DPD 2 Golkar Maluku Tengah siap tempuh jalur hukum atas dugaan pemalsuan dokumen. DPD 2 Partai Golkar Maluku Tengah akan segera mengambil langkah tegas menyikapi sejumlah pemberitaan di berbagai media termasuk media sosial soal adanya pemalsuan dokumen oleh kepengurusan terpilih DPD 2 Golkar Maluku Tengah yang dinilai tidak benar dan telah mencemarkan nama baik. Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD 2 Golkar Maluku Tengah Michael Leilosa kepada tim DMS Media Group menegaskan pengurus DPD 2 Golkar Maluku Tengah yang baru terpilih dalam Musda ke-9 akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan ke pihak berwajib karena dinilai telah melakukan pencemaran nama baik. Dijelaskannya Musda ke-9 DPD 2 Golkar Maluku Tengah yang dilaksanakan telah sesuai dengan PO, ADART dan Juklat 02. Untuk itu gugatan yang dilakukan oleh Rasip Sahubawa CS terkait pembatalan hasil Musda ke-9 DPD 2 Golkar Maluku Tengah ke Mahkamah Partai menurutnya akan ditolak. Oleh karena itu pihak DPD 2 Golkar Maluku Tengah hasil Musda ke-9 di bawah kepemimpinan Rudy Leilosa akan segera mengambil langkah hukum untuk melaporkan pihak-pihak yang diduga telah melakukan pencemaran nama baik dengan menyebarkan berita bohong. Dan terkait dengan opini berita yang beredar tentang pemalsuan dokumen, kami selaku bidang hukum dan HAM sudah menyiapkan langkah-langkah hukum selanjutnya, di mana ada indikasi pencemaran nama baik yang dilakukan kawan-kawan di media-media sosial, dan itu akan segera kami laporkan kepada pihak yang berwajib terkait dengan pencemaran nama tersebut yang diatur oleh KUHP dan Undang-Undang IT. Sementara itu, Sekretaris DPD 2 Golkar Maluku Tengah Hasan Al-Katiri mengatakan pihaknya ingin mengklarifikasi atas berita-berita bohong yang sengaja disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ditegaskan Al-Katiri, berita mengenai pemalsuan dokumen yang sengaja disebarkan adalah berita yang tidak benar, karena sampai saat ini dirinya selaku Sekretaris DPD 2 Golkar Maluku Tengah bersama dengan Rudy Leilosa selaku Ketua DPD 2 Golkar Maluku Tengah masih aktif, sehingga jika dikatakan ada pemalsuan dokumen adalah sesuatu yang mustahil terjadi. Untuk itu dirinya mengajak seluruh kader Golkar Maluku Tengah untuk satukan visi dan misi bersama untuk membangun dan membesarkan Partai Golkar di Maluku Tengah secara bersama-sama. Berita yang benar ini harus disampaikan ke publik karena selama ini berita yang diangkat oleh kader-kader Golkar yang tidak mengakui kekalahan mereka, ini jadi berita kebohongan, ini nanti jadi asumsi berita kebenaran. Maka kami akan menyampaikan berita kebenaran. Pertama, terkait pemalsuan. Saya selaku Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Maluku Tengah, Pak Rudolf selaku ketua itu masih hidup. Kalau pemalsuan itu orang lain yang bertanda tangan, itu satu. Jadi ini juga saya rasa orangnya ini lagi stres kayaknya. Pasca Musda ke-9 DPD 2 Golkar Maluku Tengah yang menetapkan Rudy Leilosa sebagai Ketua DPD 2 Golkar Maluku Tengah dan Sekretaris Hasan Al-Katiri untuk masa bakti periode 2020-2025 mendapatkan penolakan dari sejumlah kader Partai Golkar yang merasa tidak puas atas hasil tersebut. Hal ini terlihat dari adanya gugatan dari kader-kader Partai Golkar lain mulai dari dugaan pemalsuan dokumen dan sejumlah persoalan lainnya yang dilaporkan lewat jalur hukum ke polisi hingga mengajukan gugatan ke Mahkamah Partai Golkar agar kepengurusan DPD 2 Golkar Maluku Tengah di bawah kepemimpinan Rudy Leilosa ini dibatalkan karena dinilai tidak sesuai aturan dan mekanisme partai.